Selamat pagi Bapak Penguji, perkenalkan nama saya Hedwig Gitaryani dengan NIM 42565 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang cara penggunaan Google Table Machine. Dan di sini ada 3 jenis dan saya di sini akan mendemonstrasikan tentang image project terlebih dahulu. Pertama, kelas 1 diganti sampel yaitu sendok, kelas 2 diganti sampelnya yaitu garpu. Nah, di sini kita mulai untuk merekod sampelnya. Sini saya menggunakan sendok terlebih dahulu dan kira-kira di fotonya sekitar 50. Dan pada kelas 2 saya menggunakan garpu. Nah, kira-kira 50. Jika kelebihan bisa dihapus. Nah, di sini setelah merecord langsung di training. Semakin banyak data yang berkualitas, maka proses pembelajaran model biasanya akan menghasilkan prediksi yang lebih baik. Kalau saya menggunakan 50 sampel model. Dan di sini setelah training selesai, saya masuk ke tahap terakhir yaitu testing. Pertama-tama diekspor dulu modelnya, lalu diupload my model. Setelah sudah upload my model, nah, di situ di copy, langsung dimasukkan ke Google Chrome, di searching. Dan di sini tunggu loading. Nah, lalu di searching kopiannya yang tadi. Selanjutnya kita testing apakah itu akurat atau tidak. Nah, di situ saya menggunakan model sendoknya terlebih dahulu. Setelah itu saya menggunakan model garpunya. Dan ternyata valid dalam data tersebut. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan tentang audio project. Pada proyek ini saya membuat 2 kelas suara, yaitu bebek dan anjing. Tahap pertama adalah data gathering. Saya merekam suara menggunakan mikrofon yang tersedia pada laptop. Untuk setiap kelas, saya melakukan perekaman beberapa kali dengan durasi sekitar 1 detik atau 2 detik. Saya di sini merekam audio sebanyak 8 audio. Setelah tahap terkumpul atau data terkumpul dalam sampel audio ke-1, saya melakukan sampel audio yang kedua yaitu anjing. Pada tahap kedua ini saya melakukan rekaman audio yaitu sampelnya anjing sebanyak 8 audio untuk memvalidkan data agar datanya lebih bagus. Nah, di sini saya masih melakukan pengumpulan data. Setelah sampel kedua direkam, setelah itu saya merekam background sampelnya. Nah, di sini saya mulai merekam backgroundnya sekitar 20. Nah, ini saya masih menunggu prosesnya. Setelah background audionya ini, saya langsung klik tombol training. Nah, di sini masih loading.
Nah, kita tungguin sampai terkumpul. Nah, setelah itu saya melakukan training, yaitu di explore model dulu, lalu di-upload. Ketika sudah di-upload, akan muncul link dan lalu nanti di-copy. Nah, di sini masih loading. Nah, datanya di-copy, lalu di-searching. Nah, di sini saya melakukan testing dan terlihat dari situ datanya valid. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi post project. Pada proyek ini saya membuat 2 kelas pose, yaitu melambai dengan kedua tangan dan satu tangan. Dan di sini saya melakukan pose yang melambai dengan kedua tangan. Di sini saya melakukan tahap pertama adalah data gathering. Saya menggunakan webcam untuk merekam posisi tubuh. Dan di situ saya mengambil beberapa data sekitar 50. Hal ini bertujuan agar AI dapat mengenali pose meskipun posisi tubuh mengalami sedikit perubahan. Nah, di sini saya melakukan tahap yang kedua, lalu saya melakukan training. Saya menekan tombol train model dan di sini masih menunggu loadingnya. Pada tahap ini, AI mempelajari titik-titik penting pada tubuh seperti posisi kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, dan lutut. Dari titik-titik tersebut, AI membentuk pola sehingga dapat membedakan pose pertama dan pose kedua. Nah, di sini saya masih melakukan proses training dan masih loading. Setelah melakukan proses training ini, kemudian di-export model terlebih dahulu, lalu di-upload. Nah, di situ akan muncul nanti data yang bisa di-copy lalu di-searching. Nah, di sini saya masih melakukan tahap searching. Nah, selanjutnya saya melakukan testing. Saya mencoba pose melambai tangan di atas dengan 2 tangan. Lalu saya melakukan pose yang kedua, yaitu melambaikan tangan dengan 1 tangan. Terlihat bahwa Nah, dari ketiga proyek yang telah saya demonstrasikan, dapat disimpulkan bahwa proses kerja artificial intelligence pada Google Teachable Machine terdiri dari 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah data gathering. Tahap kedua adalah training. Tahap ketiga adalah testing atau inference. Melalui praktikum ini, saya memahami bahwa keberhasilan sebuah model AI tidak hanya ditentukan oleh proses training, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas, jumlah, dan variasi data yang digunakan saat proses pengumpulan data. Semakin baik data yang diberikan kepada AI, maka semakin baik pula hasil prediksi yang dihasilkan. Demikian presentasi dan demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen penguji.